Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saatnya kita bertemu kembali di acara SAR, Search and Rescue. Di sore hari ini kita alhamdulillah akan berjumpa dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Dan beliau sudah ada di penghujung telepon, sekaligus kita bisa menyapanya karena kita terhubung via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adil Triyanto, SIPMM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rudi. Bagaimana, sehat sore hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya aman terkendali untuk wilayah Banten? Alhamdulillah aman terkendali. Iya. Ya, mungkin bisa disampaikan ini sebenarnya sudah berapa lama ya untuk kondisi mohon maaf Bapak Ngasto atau ada di wilayah Banten sebagai Kepala Kantor SAR? Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya. Untuk di wilayah Banten, saya sendiri baru 3 bulan. Baru 3 bulan? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Awalnya saya dari Semarang juga. Ya. Kemudian ke kapal di Batam, kemudian balik kembali Semarang, kemudian ke Balai Diklat, dan ini di Banten. Ya. Tapi saya yakin sebagai seorang personel atau relawan yang namanya adaptasi ini sangat cepat. Apakah demikian, Pak Adil? Iya, ya kita sebagai orang lapangan, jadi kalau untuk adaptasi kita nggak memerlukan waktu yang lama. Iya. Karena ketemunya juga orang lapangan semua di sini di wilayah Banten ini. Iya. Mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Adil terkait dengan bagaimana potensi kebencanaan yang ada di wilayah Banten saat ini. Mungkin ada data-data yang sudah terekap begitu. Oke, terima kasih Mas Rudi. Untuk yang saat ini kami yang perlu kita sampaikan terkait ya profil dari kantor SAR Banten yang dulunya kantor SAR Banten ini merupakan posnya Jakarta. Ini merupakan posnya Jakarta, kemudian di tahun 2014 di bulan Januari itu diresmikan sebagai kantor pencarian dan pertolongan kelas B. Untuk peresmiannya itu di bulan Oktober tahun 2017 oleh Bapak Kepala Badan waktu itu Pak Sauki, yang itu sekilas terkait dengan kantor pencarian dan pertolongan kelas B Banten. Terkait dengan kami di Banten ini untuk wilayah kerjanya dan personilnya itu wilayah kerjanya kita meliputi 2 kota, 3 kabupaten. Yang pertama kota Serang, kota Cilegon, Kabupaten Serang, kemudian Kabupaten Pandeglang, kemudian Kabupaten Lebak. Kantor SAR Banten memiliki 3 unit. Yang pertama adalah di unit siaga Merak, kemudian unit siaga Pandeglang, kemudian unit siaga Lebak. Untuk operasi yang kita laksanakan tadi Mas Yudi disampaikan cenderung di kami adalah operasi perairan air, karena di sini banyak ada laut, Selat Sunda, kemudian Samudra Hindia, dan tidak lupa juga terkait dengan operasi di sungai. Nah, kemudian di Banten ini juga secara geografisnya itu sini juga ada bencana alam tsunami-nya di Selat Sunda, kemudian banyak yang istilahnya orang yang tenggelam di laut, di sungai, terus kemudian tanah longsor juga di sini. Tanah longsor juga pernah terjadi di tahun 2020 itu ada di mana, di Lebak Banten.
Kemudian ada juga kecelakaan pelayaran KM Puspita Jaya itu di Selat Sunda itu pertengahan 2021 dulu. Jadi itu sekilas gambaran dari yang pernah kita kita tangani pada saat itu. Yang jelas itu sekilas gambarannya. Jadi cenderung kita melakukan operasinya adalah operasi perairan air laut, karena sini air laut sama sungai. Demikian Mas Rudi. Ya, dari beberapa operasional yang telah dilakukan, apakah juga jumlah relawan yang ada di wilayah Banten ini memadai untuk kegiatan-kegiatan kebencanaan? Alhamdulillah di sini untuk teman-teman potensi ya, kita menyebutkan potensi itu sekarang sudah banyak di sini. Ada beberapa potensi yang kita sudah dengan Basarnas Kantor SAR Banten ini. Jadi apabila ada suatu kejadian mereka juga sepertinya koneksi kita agak terganggu ini ya. Pak Adil masih bisa menyimak suara saya? langsung mereka ya. Tadi sempat terputus Pak Adil, mungkin bisa diulang lagi. Oke, ya di sini potensinya udah mulai udah mulai bergerak. Ada beberapa potensi baik dari OMTA sendiri, dari RAPI, dari BPPT, dari KOR, KRI, UAR, terus IOF, terus kemudian dari Balapista, yang karena di sini cenderung banyak perairan Balapista itu seluruh hampir dari pantai Anyar sampai Carita itu. Kemudian dari yang wisata Ujung Kulon juga teman-teman dari kita KLH juga sama. Jadi untuk potensi di sini sekarang udah mulai dalam kegiatan operasi sudah terjun. Demikian Mas Rudi. Ya. Baik Pak Adil Trianto, semakin punya gambaran tentang bagaimana potensi kebencanaan termasuk relawan yang ada di wilayah Banten. Dan rutinitas yang dilakukan oleh kantor pencarian ya, kantor pencarian di wilayah Banten dan kantor pencarian dan pertolongan di wilayah Banten ini kesehariannya seperti apa sih Pak Adil? Iya, terima kasih. Jadi untuk kita keseharian di sini, kita dari Senin sampai Jumat ya. Hari Senin kita untuk rutinitas untuk para rescuer, itu dari Senin kita untuk materi kelas, kemudian Selasa kita juga ada pesertaan, Rabu sampai Kamis itu praktek, nanti hari Jumatnya kita mungkin senam permainan. Sehingga kita supaya tidak monoton. Jadi tidak monoton. Baik, Pak Adil, ada telepon, kita akan buka dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Halo, silakan. Yang telepon dari mana? Menantunya yang perempuan, karena suaminya sudah meninggal. Suami atau istri. Halo, oh ya. Bisa diulang ya bagi yang ingin bergabung di acara SAR ini. Saat ini ada beliau Pak Adil Trianto SIPMM selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di wilayah Banten. Dan tadi bahwa kondisi kebencanaan sudah rutinitas pun juga sudah disampaikan. Dan tadi sempat disampaikan pula bahwa dalam antara pukul 3 sampai 4 pun itu ada seperti laporan begitu, apakah itu dilakukan setiap hari ya Pak Adil? Betul sekali. Jadi kita dari pagi laporan pagi, kemudian sore juga ada laporan sore, karena itu kita update di
Iya, sayang sekali. Iya. Di sana, jadi semua kita akan laporkan semua. Jadi data seperti Ya, iya. Jadi laporan-laporan tersebut adalah bagaimana mengenai kondisi wilayah masing-masing kantor pencarian dan pertolongan, begitu ya Pak Adil? betul sekali. Jadi itu tiap pagi sama sore kita laporkan kondisi ke kantor masing-masing, kondisi baik dari alur, dari file aktif sampai ke cuaca, semuanya kita laporkan. Dan biasanya yang mulai ketika dari kantor pos sendiri, kantor pencarian dan pertolongan ini mulai ada persiapan, itu ketika ada catatan atau laporan-laporan yang sifatnya seperti apa, Pak Adil? Untuk laporan misalkan catatan terkait dengan file aktif atau yang bagaimana nih, Pak Rudi? Ya, ketika ditengarai bahwa di situ ada potensi kebencanaan akan terjadi, misalnya seperti itu. Oke, jadi kalau kita ada di Tenggarai, di situ ada potensi bencana di situ, jadi kita selalu bekerja sama dengan BMKG, dari cuaca, semuanya kita sampaikan, jadi supaya pada saat ada sesuatu hal yang emergensi, kita udah menyampaikan terlebih dahulu. Demikian, Mas Rudi. Ya. Apa biasanya yang menjadi kendala daripada pelaksanaan di lapangan ketika kita akan memulai sebuah operasi, Pak Adil? Oke, terima kasih. Untuk kendala, sebenarnya kendala di wilayah Banten ini cenderung waktunya lama. Jadi kalau kita dari Pandeglang ke misalkan di Sumur aja udah memakan waktu yang lama, lebih daripada 1 jam. Kemudian di sana juga mungkin sinyal juga susah, sehingga komunikasi kita terputus di situ. Tidak connect langsung ke posko sini yang ada di Cilegon sini ataupun yang di unit siaga. Jadi seperti itu kendala-kendala yang kita hadapi. Belum lagi nanti misalkan di pantai selatan dengan gelombang yang sangat tinggi, cuaca ekstrim, jadi kita agak terkendala di situ, Mas. Ya, apakah potensi SAR yang ada di wilayah Banten ini, mohon maaf, tidak merata begitu, Pak Adil? Gimana? Potensi SAR yang dimiliki di wilayah Banten ini kondisinya tidak merata di wilayah Banten semua ada begitu? Betul, sebenarnya untuk di wilayah kalau sudah mendekati ujung kulon itu ya sudah susah, teman-teman yang itu kan daerah wisata ya, dia pengelola sendiri, tapi teman-teman dari pengelola itu juga kita sudah udah komunikasi dan siap membantu bila mana ada musibah di sana. Cuman untuk potensi yang ada di sini kebanyakan kan di daerah Cilegon, Serang, Pantai Anyar, karena cenderung yang untuk potensi-potensi yang air ya, tempat wisata contohnya di Pantai Anyar, Pantai Carita, Tanjung Lesung, itu semuanya untuk teman-teman potensi banyak sekali. Ya, ya. Dan sepertinya mendominasi untuk laka air ya di wilayah Banten. Betul sekali, karena di sini cenderung air, karena ya untuk tanah longsor itu ya sama banjir. Itu kondisi nanti misalkan musim penghujan memang di sini pasti banjir, kemudian tanah longsor yang kita khawatirkan nanti di wilayah Lebak sering tanah longsor di sana, tapi yang sering terjadi di sini adalah di air. Iya, baik Pak Adil Trianto, dan dimanapun Anda berada pemirsa, Anda bisa melakukan interaksi dengan beliau Bapak Adil Trianto melalui line telepon di 02716793.000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Dan Pak Adil, kita akan lanjutkan bincang kita, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Bangkitkanlah dirimu untuk Nusa
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk sore hari ini. Masih bersama narasumber kita, Bapak Adil Triyanto, SIP MM, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di wilayah Banten. Dan tadi ada 5 wilayah yang di cover untuk wilayah Banten ini ya, ada 2 kota dan 3 kabupaten, kalau tidak salah begitu ya Pak Adil ya? Betul Mas Rudi, jadi 2 kota, 3 kabupaten, Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, kemudian Kabupaten Lebak. Dan itu rata Pak, semuanya pernah mengalami bencana ya Pak ya? Betul sekali, hampir rata ini di kota, umumnya di Banten itu hampir rata. Ya. Apakah di sana juga ada gunung Pak di wilayah Banten ini? Kalau di sana, kalau gunungnya ya kita sebenarnya kalau gunung belum tidak ada ya. Malah tidak ada ya? Ya. Kalau adanya ya di Gunung Krakatau itu. Oh, ya. Dan Pak Adil mungkin bisa juga disampaikan terkait dengan alut yang dimiliki potensi SAR yang ada di sana. Tapi juga untuk di kantor pencarian dan pertolongan sendiri seperti apa kondisi alutnya? Oke, untuk alut yang ada di kantor pencarian dan pertolongan Banten, kami memiliki 2 kapal 40 meter, yang panjangnya 40 meter, yaitu KN Tetuka dan KN Guru Pada, kemudian RIP Sea Raider, kemudian RIP itu ada 2, di Sea Raider-nya ada 1, kemudian Sileknya ada 1, kemudian kita untuk truk personil, rescue truck, di make kompartemen, kemudian jet ski kita punya, ATV juga ada, kemudian untuk tidak kalah pentingnya juga kita punya speeder excavator di kami. Selain kayak rubber boot, alat mountaineering itu kita juga ada, demikian. Dan selama ini semuanya pernah digunakan ya, atau mungkin ada alat-alat baru yang belum pernah digunakan? Kebetulan di sini sudah semuanya pernah digunakan semua, jadi walaupun ibaratnya nggak digunakan untuk operasi, untuk memperdalam skill teman-teman rescuer atau dengan teman-teman para potensi di sini yang ada di sini. Kemarin kita juga dengan sekolah polisi negara, kita juga ada latihan dengan polisi, kemudian dari potensi yang lain di sini menggunakan tower kita juga, kemudian ada beberapa potensi yang sudah kita latih, demikian. Dan selama ini untuk pelatihan yang dilakukan untuk kantor pencarian dan pertolongan wilayah Banten ini, apakah juga dilakukan meski masa pandemi Pak Adil? Waktu kita di masa pandemi cenderung kita agak sedikit vakum ya, mulai walaupun nggak pakai banget, tapi untuk personil yang mungkin yang dilatih itu cenderung kita kurangi untuk menjaga jaraknya juga, sehingga prokes tetap jalan. Jadi yang biasanya 40 kita mungkin separuhnya untuk peserta pelatihan, begitu Mas Rudi. Apakah juga termasuk ini merapat juga ke sebagai relawan pemulasaran jenazah COVID Pak Adil? Kita untuk pemulasaran jenazah untuk teman-teman di Banten ini belum pernah gitu, belum pernah melaksanakan kegiatan seperti itu. Jadi masih mungkin next ke depan mungkin kita akan lakukan terkait dengan pemulasaran. Ya, dan Pak Adil, kalau pada saat bencana, kemudian SAR ada di tanggap darurat, dievakuasi, bagaimana sebenarnya potensi SAR selain kantor pencarian dan pertolongan Banten ini untuk bergabung melaksanakan operasi SAR di TKP, Pak?
Terima kasih. Terkait dengan potensi SAR yang mau bergabung dengan kami di Basarnas, jadi kita di potensi di Basarnas sendiri akan menjelaskan spesifikasinya. Jadi jangan sampai nanti pada saat operasi teman-teman yang belum pernah mengikuti diklat, hanya sebatas sebagai saya relawan terus ikut operasi, nanti belum bisa, contoh kecil, belum bisa berenang, nanti ikutnya di air malah menambah korban. Jadi spesifikasi untuk teman-teman potensi kita data di sini, mana yang pernah ikut jungle, mana yang pernah ikut water, sehingga pada saat nanti operasi baik maupun di gunung maupun di air, mereka spesifikasinya sudah jelas sehingga tidak menimbulkan korban kembali. Demikian, Mas. Dan pemetaan yang ada selama ini, dominasi para potensi SAR yang ada itu, dominasinya ada di mana? Di jungle rescue? Mendominasi mungkin di water sama MFR. Nah, di sini water sama MFR. Kalau jungle sedikit ya. Jungle itu sedikit, tapi yang mendominasi di sini adalah MFR, kemudian di water rescue, sama mungkin underwater ya, penyelaman, demikian. Ya, dan sebenarnya SOP dari pelaksanaan operasi SAR itu seperti apa yang dilakukan? Kita kalau SOP di Basarnas sendiri, kita dalam pelaksanaan operasi SAR itu 7 hari. 7 hari dan bisa diperpanjang itu 3 hari. Jika ada tanda-tanda dari korban, kita perpanjang lagi, kembali lagi 3 hari. Demikian. Jadi itu SOP-nya 7 hari. Yeah. Dari beberapa potensi SAR yang ada itu, jumlah anggota relawan atau potensi SAR yang ada, apa biasanya bertambah atau menurun atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah, ini untuk tahun-tahun ini semakin bertambah. Oh, alhamdulillah ya. Jadi bertambah. Jadi alhamdulillah dari teman-teman sekarang sudah mulai merapat ke kantor. Memang kami juga dengan teman-teman potensi terbuka supaya merapat. Kalau ini kita sharing di kantor supaya tidak ada jarak. Semuanya adalah kita ada SAR gabungan. Di dalam SAR gabungan itu ada beberapa potensi, baik TNI Polri maupun potensi yang lainnya. Nah, jadi seperti itu, Mas. Ya, dan biasanya keberadaan mereka atau eksistensi para kompetensi SAR yang ada atau potensi SAR yang ada di wilayah Banten itu sendiri, untuk, mohon maaf, pendanaannya itu apakah masing-masing swadaya dari masing-masing potensi SAR, Pak Adil? Untuk potensi di Banten ini cenderung sudah mempunyai organisasi tersendiri-sendiri. Jadi untuk yang istilahnya kalau bahasa Jawanya itu Sarijen itu udah jarang di sini. Jadi semua sudah mempunyai organisasi. Jadi untuk pendanaannya itu dari organisasinya masing-masing, demikian, Mas. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sadar akan relawan atau kerelawanan atau potensi SAR, di mana ini adalah kegiatan kemanusiaan yang perlu didukung, begitu Pak Adil? Betul sekali. Sekarang masyarakat seluruhnya yang di Indonesia terkait dengan akan selalu disitulah persatuannya semakin kuat. Sekarang banyak organisasi-organisasi yang di kemanusiaan maupun di sosial, itu mereka sekarang cenderung ke situ semuanya. Ya, selain BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika, link-link mana lagi yang mungkin itu menjadi masukan atau input untuk potensi SAR sendiri akan mengetahui potensi kebencanaan terjadi? Terima kasih. Selain BMKG, kita juga dengan
rapi ya untuk komunikasinya, kemudian dengan PMI untuk link-linknya, sehingga untuk alam ini kan semua yang ini kan dari BMKG, baik curah hujan maupun dari gunungnya vulkanologinya, jadi semua memang kita kerjasama dengan instansi terkait, airnafnya apabila terjadi di pesawat yang jatuh, kemudian dengan kalau di kami di Banten dengan ASDP, dengan Dirjen Perhubungan Laut, karena di sini juga ada penyeberangan juga, jadi kita gandeng semuanya supaya informasi-informasi yang terkait dengan kebencanaan kita cepat mengetahui, sehingga respon time kita juga lebih cepat. Jadi di kami juga di Banten ini kita juga mengadakan perkumpulan, ada di WA group maupun di apapun medsos. Sekarang kami sudah bikin suatu agenda di organisasi tersebut, bila mana ada sesuatu hal yang emergency, jadi cepat informasinya. Demikian Mas. Ya, berarti satu sama lain terkait dan ini saling menjadi simbiosis mutualisme ya. Betul sekali, itu betul sekali. Kalau kita nggak saling terkait nanti kacau, nanti miskomunikasi, karena dengan sekarang ini banyak berita-berita yang hoak lah. Yang bahasa kerennya itu hoak katanya. Ya, ya. Dan kalau di Banten sendiri itu sebenarnya daerah dataran rendah atau tinggi, Pak Adil? Itu sebenarnya dataran ini ya, dataran rendah ya, karena gunung juga nggak adanya mungkin bukit. Kalau di kita itu bukit, cuman kita dikelilingi laut, samudra, dari samudra, selat, kemudian laut Jawa. Ya, apakah pernah terjadi tsunami meskipun skalanya kecil, Pak Adil? Pernah, kita udah pernah terjadi tsunami waktu itu di tahun 2018 akhir ya, kita terjadi tsunami itu dari Pantai Carita, Pandeglang sampai Tanjung Lesung itu pernah terjadi tsunami. Oh, berarti di area atau wilayah Pangandaran dulu itu ya, Pak ya? Di mana itu, di Carita, Pandeglang sana, di Pandeglang. Itu berarti dari Banten, wilayah Banten, Banten bagian mana, Pak? Bagian selatan? Wilayah Banten di Kabupaten Pandeglang. Di Kabupaten Pandeglang kita pernah tsunami, walaupun nggak begitu tinggi tapi juga bisa memporak-porandakan. Ya. Dan kemudian yang waktu itu ketika terjadi tsunami meskipun tidak begitu besar, apa yang dilakukan dari potensi SAR yang ada dan juga dari kantor SAR di Banten? Ya, Pak Adil masih sambung dengan kami? Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih banyak waktu kita akan berbincang dengan beliau, namun ada baiknya kita akan ikuti video berikut ini terkait dengan kegiatan yang dilakukan dari Kantor Pencarian dan Pertolongan dari Banten. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, yang awal mulanya merupakan Pos SAR Banten,
yang masih berada di bawah naungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta. Posar Banten berdiri dan diresmikan pada bulan Januari tahun 2014. Seiring dengan berjalannya waktu, Posar Banten kemudian naik kelas menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten kelas B yang diresmikan pada bulan Oktober tahun 2017 oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Marsikal Madya M. Syaugi yang menjabat pada saat itu. Dengan wilayah kerja meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak, dalam perkembangannya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten membuka 3 unit siaga pencarian dan pertolongan, yakni Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Pandeglang, Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Merak, dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Lebak untuk mempercepat respon time dalam penanganan operasi SAR. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten dalam perjalanannya sudah melaksanakan beberapa operasi SAR besar seperti bencana tsunami Selat Sunda dan bencana banjir bandang di Lebak pada masa tanggap darurat, kondisi membahayakan manusia 3 WNA hilang saat menyelam, kecelakaan kapal nelayan terbalik di perairan Labuan. Koordinasi dengan potensi pencarian dan pertolongan diperkuat dengan dibentuk dan diresmikannya FKP 3 Banten pada tahun 2021. Sinergitas antar instansi dan organisasi ini menjadi pendukung yang kuat bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Banten dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi video atau VT yang telah memperlihatkan bagaimana kesiapsiagaan dan alut yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten. Pak Adil? Ya Pak Rufi, selamat sore. Selamat sore. Sudah laporan tadi ya? Iya sudah, alhamdulillah pas ini. Oh pas sekali, alhamdulillah. Iya. Ya tidak. Tenang. Ya tenang sekarang ya. Yang jelas laporannya sekarang kondisinya aman terkendali ya. Alhamdulillah sekarang aman terkendali. Mudah-mudahan seterusnya lah nggak ada sesuatu yang membahayakan. Iya. Ya Pak Adil, saya tadi melihat video yang ditayangkan. Ini sangat membanggakan ya, alat-alat sudah sangat memadai. Tadi
ternyata juga punya heli juga ya Pak ya? Helinya kami di pusat. Oh itu di pusat? Oh dari pusat ya? Heli di Ya, ya, dan ada 2 kapal ya yang dimiliki ya. ya. Dan Ada yang kapal Tetuka sama kapal Drupada. Drupada dan Tetuka ya. Iya. Drupada dan Tetuka. Ya. Baik, kemudian untuk saat ini perbandingan antara personel dengan alat yang dimiliki, apakah siap untuk melakukan operasional ketika ada satu potensi kebencanaan? Oke, terima kasih. Untuk terkait dengan personil sendiri di kita itu sebenarnya masih kurang ya, dengan SDM-nya masih kurang. Tapi kita di sini sebagai orang lapangan mampu bisa bisa menggunakan alut semua yang ada di sini. Jadi kita memang ada familiarisasinya juga. Jadi masing-masing yang sudah melakukan familiarisasi nanti akan memberitahukan ke temannya, sehingga bagi yang belum tahu diberitahu, sehingga alut yang ada di kita ini di kantor SAR Pencarian Banten ini teman-teman rescuer terutama itu memahami semuanya. Untuk apa ini gunanya, fungsinya, semuanya ini kita jadi yang pernah familiarisasi akan memberikan ilmunya kepada teman-temannya, begitu Mas Rudi. Ya, berarti all-round ya, semua kru yang ada di sana semuanya memahami atau mengetahui cara menggunakan alat-alat tersebut ya. Betul sekali, kita ya wajib tahu. Nanti kalau kita sebagai tim rescue kalau tidak bisa menggunakan suatu alat, nanti pada saat ada emergensi akan berbahaya. Demikian Mas. Ya, baik, itu yang ada di kantor pencarian dan pertolongan. Tapi masing-masing potensi SAR yang ada di sana biasanya hanya memiliki para krunya itu spesialisasi sendiri-sendiri, begitu ya Pak Adil ya? Betul ya. Baik Pak Adil, mungkin di akhir acara ini ada yang ingin ditandaskan untuk disampaikan ke warga, karena TV kita ini menasional, maka apa yang ingin disampaikan kepada warga Banten khususnya? Ya, khususnya untuk warga Banten, kami harapan dan himbauan yang kami sampaikan pada kondisi saat ini terkait dengan berita tsunami yang besar, terkait kondisi yang pada saat ini pandemi seperti ini, untuk menelaah kembali terkait berita-berita yang ada di medsos, dan kami menghimbau untuk masyarakat yang ada di pesisir tetap waspada. Bencana itu datang tidak terduga-duga, kapanpun bisa terjadi, tapi kalau dengan kita waspada, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang angka korban pun mengecil, tidak banyak kalau kita sudah selalu waspada. Hingga himbauan saya kepada masyarakat pesisir tetap waspada, walaupun berita di mana-mana terkait dengan tsunami yang megatrust ini, semua sudah pada bingung karena di wilayah pesisir kami samudera itu sangat resiko di lempengannya. Jadi seperti itu. Jadi saya tekankan lagi untuk warga Banten tetap waspada, jangan panik terkait dengan apa yang ada saat ini, berita-berita yang di medsos saat ini. Demikian Mas Rudi. Baik, terima kasih sekali Pak Adil Trianto atas hadirnya di acara ini. Semoga kantor pencarian dan pertolongan dan khususnya krunya, anggotanya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan selalu siap siaga dalam keadaan apapun. Amin, 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 amin. Ya, kita juga mendoakan semuanya dari MTA, teman-teman MTA seluruh di Indonesia, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Tidak kurang suatu apapun. Amin, amin. Terima kasih Pak Adil Trianto. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian SAR untuk sore hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi di waktu yang berbeda, tentu saja dengan kondisi atau keadaan yang sehat walafiat. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.